Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebetulnya membedakan seorang profesional biasa dengan seorang ahli yang ya benar-benar ahli? Nah, kali ini kita akan coba telusuri jejak karir Jainal Agus Salim buat menemukan jawabannya. Anggap aja ini studi kasus tentang gimana keahlian itu dibangun, lapis demi lapis. Semuanya berawal dari sini. Satu kalimat simpel di profil LinkedIn-nya, tapi ini nunjukin fondasi yang paling penting, komitmen. Lebih dari satu dekade di industri yang sama. Ini bukan sekedar daftar riwayat kerja. Ini adalah akar yang menancap dalam banget, yang jadi dasar dari semua pertumbuhan yang akan kita lihat nanti. Oke, sekarang mari kita lihat gimana fondasi itu dibangun. Fase awal karirnya ini krusial banget karena ini nunjukin perjalanannya dari benar-benar paham kerjaan di level paling dasar sampai akhirnya dipercaya buat memimpin orang lain. Coba deh perhatikan polanya di sini. Ini bukan lompatan yang acak, tapi ini tuh kayak tangga karir yang kokoh banget. Dari supervisor, naik jadi koordinator, sampai jadi project supervisor. Setiap peran baru ini jadi bukti kalau dia bisa menaklukkan tanggung jawab yang lebih besar secara konsisten dan terukur. Nah, ini dia yang menarik. Fondasinya itu ternyata bukan cuma pengalaman, tapi juga penguasaan teknis yang diakui secara resmi. Mungkin kita mikir, buat apa sih sertifikasi buat hal kayak mengepel? Jawabannya simpel, seorang pemimpin yang hebat harus paham betul seluk-beluk pekerjaan timnya, jadi dia tahu persis apa yang dia omongin. Dengerin deh kutipan ini. Ini udah bukan lagi sekedar instruksi bersihinnya, tapi udah masuk ke ranah ilmu terapan. Pemilihan bahan kimia yang tepat, penggunaan alat yang spesifik, ini adalah detail-detail yang membedakan hasil kerja yang biasa aja dengan hasil kerja yang luar biasa. Ini bukti pemahaman yang mendalam, bukan cuma di permukaan. Penguasaan teknis ini, ya, secara alami membawanya ke level selanjutnya, kepemimpinan. Dan ini bukan cuma sekedar ditunjuk loh, tapi diuji dan disertifikasi. Lihat deh tanggalnya. Di tahun yang sama, dia dapat kualifikasi tim leader dan supervisor sekaligus. Ini adalah akselerasi karir yang jelas didasari oleh kompetensi yang nyata. Oke, jadi setelah fondasi teknis dan kepemimpinan terbentuk, tantangannya berevolusi. Sekarang bukan cuma soal gimana nyelesain pekerjaan dengan baik, tapi juga soal gimana mastiin semua orang selamat pas ngerjainnya. Nah, kita masuk ke area manajemen risiko. Di dunia manajemen fasilitas, salah satu resiko paling besar, ya jelas, kebakaran. Punya sertifikasi ini dari Kemenaker, itu bukan cuma buat nambah-nambahin CV. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa dia adalah orang yang bisa diandalkan bahkan saat situasi paling genting sekalipun. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Ini bukan kursus kilat 1-2 jam ya. Silabusnya itu mencakup semuanya, dari teori dan hukum sampai latihan praktek langsung. Artinya apa? Artinya dia nggak cuma tahu apa yang harus dilakuin, tapi juga udah dilatih untuk tetap tenang dan memimpin timnya melewati krisis. Dan ternyata, keahlian ketiganya ini bukan cuma satu-satu sertifikat doang, tapi udah jadi satu sistem yang utuh. Dia paham cara menerapkan manajemen K3, bahkan sampai ngikutin standar internasional. Ini menunjukkan cara berpikir yang strategis, keselamatan itu bukan cuma aturan, tapi sebuah budaya yang harus dibangun dan dipelihara secara aktif. Oke, dia udah menguasai operasional di lapangan, jago manajemen risiko. Tapi gimana caranya semua itu dijalankan sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan? Nah, disinilah kita masuk ke pilar ketiga dari keahliannya, ketajaman bisnis. Coba dilihat daftar ini. Ini tuh ibarat ruang mesinnya, industri jasa. Mulai dari nyiapin tender, negosiasi, sampai menguasai platform digital kayak e-katalog dan SAP. Ini adalah skill tingkat tinggi yang menentukan hidup matinya sebuah kontrak bisnis. Dan lagi-lagi, ini bukan klaim tanpa bukti. Sertifikasi untuk e-katalog versi terbaru ini menunjukkan kalau pengetahuannya itu selalu relevan, selalu update dengan sistem pengadaan terkini. Dia nggak ketinggalan zaman. Nah, ini mungkin puncaknya. Menjadi seorang asesor yang disertifikasi langsung oleh BNSP. Tahu artinya apa? Artinya, industri secara resmi mengakui dia bukan cuma sebagai seorang praktisi yang jago, tapi sebagai standar acuannya. Dia punya wewenang buat menguji dan mensertifikasi orang lain. Keren banget kan? Jadi, sekarang gimana kalau semua kepingan puzzle ini kita satuin? Gambar besar apa sih yang terbentuk dari semua keahlian yang udah kita lihat sejauh ini? Lebih dari 30 keahlian khusus. Angka ini bukan cuma soal jumlah ya, tapi ini merepresentasikan jangkauan kemampuannya yang luar biasa luas, dari hal yang paling teknis di lapangan sampai strategi di ruang rapat. Inilah inti nilainya.
Dia itu tipe profesional langka yang bisa ngobrolin detail formula kimia pembersih di pagi hari, terus sorenya mimpi negosiasi kontrak yang kompleks. Dia benar-benar paham bisnis ini dari hulu sampai hilir. Lalu, apa lem yang menyatukan semua keahlian ini? Ya, tentu saja, soft skills. Sertifikat dalam komunikasi dan kepemimpinan ini nunjukin kalau dia juga berinvestasi pada kemampuan untuk menginspirasi dan mengarahkan timnya. Jadi semua pengetahuan teknis itu bisa diubah jadi hasil yang nyata. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini membawa kita pada satu tema utama yang mendasari seluruh perjalanan karirnya, sebuah komitmen yang nggak pernah putus pada pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi yang kita lihat ini bukan serangkaian pencapaian yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah sebuah arsitektur karir yang dirancang dengan sadar. Setiap sertifikasi itu kayak batu bata. Setiap posisi adalah lantai yang baru, yang dibangun secara strategis untuk mencapai puncak. Jadi, apa yang mendefinisikan seorang ahli sejati? Mungkin profil ini udah ngasih jawabannya. Bukan cuma soal tahu banyak hal, tapi tentang kemampuan membangun jembatan antara pengetahuan di lapangan, strategi di ruang rapat, dan keberanian untuk memimpin orang lain melintasi jembatan itu. Sebuah bukti nyata bahwa keahlian puncak itu dibangun bukan sekedar didapat.